Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an-niyyatu. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, an-niyyatu bermula niat, laha baginya an-niyyah i'tibarun kedudukan, kabirun yang besar, indallahi bagi Allah. Asy-syakhsu bermula seseorang, idza shammama apabila bertujuan, fi qalbihi dalam hatinya. Shammama itu artinya membuat rencana, berencana aja. Berencana, bahasa anak mudanya planning. Nah, tahu planning? Bukan planning. Planning deh, planning. Apa planning? Membuat rencana. Idza shammama apabila berencana oleh asy-syakhs fi qalbihi dalam hatinya, ayya'mala untuk berbuat oleh dia asy-syakhs hasanatan akan satu kebaikan, minal hasanati dari beberapa kebaikan. Fa in amilaha maka apabila memperbuat oleh syakhs ha akan hasanah, fadzakal amru maka itulah perkara yang dimaksud atau yang dituju dan jadi berpahala baginya. Wa illa, dan jika tidak, kataballahu, dia punya planning doang tapi tidak terjadi, tidak dilaksanakan oleh dia kebaikan tersebut. Kataballahu, menetapkan oleh Allah lahu baginya syakhs thawabal hasanati akan pahala kebaikan. Dihitung juga karena dia apa? Punya tekad untuk berbuat kebaikan walaupun ternyata tidak jadi dia kerjakan. Jadi tasmimul qalb itu sebatas meletakkan niat dalam hati, itu sudah memiliki kedudukan dan berpahala. Lau wahidun, apabila wahidun seseorang tamanna bercita-cita oleh wahid ayyakuna lahu malun halalun katsirun, supaya ada lahu baginya wahid malun harta, halalun yang halal, kasirun yang banyak, wa yasrifuhu dan hendak mempergunakannya akan harta tersebut, fi wujuhil khairi dalam segi-segi kebaikan, fima yurdillah dalam apa yurdi yang menjadikan ridha Allah terhadap Allah Ta'ala. Yaktubullahu lahu, yaktubu menetapkan oleh Allah lahu baginya itu orang hasanatin akan beberapa kebaikan, bihadhihi dengan ini niat. Lau lam yahsul lahu muraduhu, walaupun tidak terhasil lahu baginya syakhs atau seseorang muraduhu oleh maksudnya. Lau mata faqiran, walaupun mati dia dalam keadaan fakir. Dia bercita-cita pengen jadi orang kaya, bekerja sampai mati kagak kaya-kaya. Sampai mati kagak kaya-kaya. Tapi begitu dia bekerja, dia berniat pengen punya harta banyak, yang hartanya itu akan dia pergunakan dalam kebaikan, dalam wujuhul khair, segi-segi kebaikan, membela agama ini misalkan, ya apa aja banyak jalan-jalan kebaikan. Dia berniat begitu sampai mati kagak kaya-kaya. Ini orang niatnya dihitung oleh Allah, dianggap menjadi apa? Kebaikan baginya. Yuktabu, lihat, yuktabu ditetapkan oleh Allah lahu baginya itu orang sawaba akan pahala, man sorofa amwalan katsiran akan seperti orang yang mempergunakan harta
harta katsiratan yang banyak fi sabilillah, di jalan Allah. Masya Allah. Padahal dia punya niat doang. Ternyata kagak kaya-kaya sampai mati fakir terus. Tapi dia ketika kerja, dia berniat bahwa kalau dia punya duit berlimpah, akan dia jadikan duitnya tersebut untuk kebaikan. Ini orang dihitung baginya seperti orang yang telah mempergunakan hartanya dalam kebaikan tersebut. Mengapa? Mengapa? Karena itu tadi, dia punya pasang niat. Jadi niat itu berharga sekali, kedudukannya sangat besar. Wahakadha, dan seperti inilah ma asbaha dzalika, apa yang seumpama demikian ini. Semua bentuk kebaikan kalau kita niatkan dihitung sebagai kebaikan, walaupun umpama belum sempat dikerjakan kebaikan tersebut. Dengan hanya tasmimul qalb, tekad hati terhadap kebaikan tersebut, sudah dihitung kebaikan. Bahkan itu tadi, kalau dia kerja tujuannya nyari duit, yang dia berniat dengan duit tersebut akan dia pergunakan untuk misalkan bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun majelis-majelis, menyantuni orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, dan berbagai jalan lainnya. Ternyata kagak kaya-kaya, itu dihitung baginya pahala tersebut. Gitu Pri, niat aja pasang udah. Kerjanya apaan Supri? Getokin kelapa sawit, berapa duit? Tani sawit, kagak kaya-kaya kata Supri. Tapi begitu kerja, saya kalau punya duit mau bikin pondok pesantren. Wah, itu dihitung bikin Pri, itu dihitung bikin, walaupun apa yang mati gak kaya-kaya tapi dihitung apa? Dihitung seperti membelanjakan hartanya itu dalam kebaikan itu tadi. Masya Allah, itu dia. Makanya niat itu laha sya'nun azim, dia memiliki kedudukan yang sangat besar dalam agama ini. Niat itu, Pri, niat itu semua bentuk ibadah kagak ada niatnya kagak sah. Satu. Lalu kedua, niat itu yang membedakan antara al-adat minal ibadat. Sesuatu yang menjadi adat kebiasaan dan ibadah menjadi terbedakan gara-gara niat. Perkara yang dasarnya sebuah adat kebiasaan, bukan bentuk ibadah pada dasarnya, tetapi karena dibarengi dengan niat karena Allah, itu menjadi nilai ibadah. Paham Bre? Kamu masuk siang hari ke masjid, masuk ke masjid, di luar cuaca panas, di masjid ada AC. Masuklah ke masjid, geletakan, baca Quran kagak, salat kagak, geletakan aja karena adem di masjid. Tapi kamu masuk, ketika awal masuk kamu barengin niat i'tikaf, maka berpahala i'tikaf. Tapi kalau kamu masuk tanpa niat i'tikaf, kamu masuk lantas di dalam sholat, baca Quran, ya sholatnya dapat pahala, baca Qurannya dapat pahala. Tapi kalau masuknya tanpa niat i'tikaf, nggak dapat pahala i'tikaf. Paham Bre? Kamu Pri siang-siang tidur, siang tidur, Supri mah siang malam tidur sih. Dia kagak jelas, ngaji juga kagak jelas, semuanya aja Supri. Siang tidur Bi, begitu siang tidur niat
dengan tidurnya tersebut supaya malam bangun. Dia niat begitu, supaya nanti malam saya bisa bangun. Tujuannya mau ngapain? Mau ibadah, mau sholat tahajud. Saya sekarang tidur siang. Itu tidur siang, ada anjuran sebenarnya tidur siang itu, karena tidur siang itu dapat membantu seorang untuk bisa bangun malam. Namanya qailulah. Rasulullah itu senantiasa tidur siang. Itu dapat membantu seseorang untuk bisa bangun malam. Nah, kalau dia tidur siang karena kebiasaan aja, kayak Supri, tanpa diniatkan, malamnya supaya bangun, kagak niat ya, capek kata Supri, tidur aja udah, geletakan siang, kagak ada pahalanya. Paham Bre? Tapi kalau kamu niat ketika tidur siang supaya nanti malam bisa bangun, maka tidur kamu berpahala. Walaupun ternyata malamnya kagak bangun. Malamnya kagak bangun. Akhirnya siangnya tidur, malam ngorok. Supri emang kerjanya begitu. Emang Supri kerjanya begitu. Ngaji susah, kerjanya tidur. Suruh ngaji panggil dulu, Supri kerjanya gitu. Dan saudara-saudaranya. Supri kerjanya begitu. Ya Dun. Iya tuh, kata Madun aja iya. Tapi tidur siangnya itu kalau diniatin demikian itu tadi menjadi berpahala baginya. Nah, ini yang dimaksud bahwa niat itu laha i'tibar kabir, sya'nun kabir 'inda Allah. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Imamul Harari. Itu di atas siapa ya? Ngaji. Itu di atas. Ngaji, kitabnya ada enggak? Enggak ada. Habis kitabnya. Bang Ujang kemana ini? Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, al-a'malu shalihatu, bermula amal-amal saleh, dialah amal saleh allati la takunu mahsubatan, yang tidak dihitung atau tidak dianggap, mu'tabaratan, tidak dihitung, mu'tabaratan, tidak dianggap, illa ma'an niyyati, kecuali bersama niat. Amal soleh bentuknya apapun itu hendaklah dibarengi dengan niat karena Allah supaya terhasilkan pahala. Kalau kagak begitu, kagak jadi itu pahala, kagak dapat. As-salatu, bermula salatu, siyamu dan puasa, wal hajju dan haji, wal zakatu dan zakatu, sadaqatu dan sadaqah, wal ihsanu dan berbuat baik, ilal aramili, kepada janda-janda. Wah, Supri kalau sebut janda, bangun dia. Iya. Janda-janda tua, Pri. Janda-janda tua yang enggak ada kerjaan, tidak punya penghasilan. Menyantuni mereka. Wal aitami, dan kepada anak-anak yatim, wa birrul walidaini, dan bakti kepada kedua orang tua, wan nafaqatu, dan memberi nafkah, alal atfali, kepada anak-anak. Kepada anak sendiri maksudnya, ngasih nafkah kepada anak sendiri. Wan nafaqatu, dan beri nafkah, ada zaujati, atas istri. Wal jihadu, dan jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Yang dimaksud jihad dengan segala macam bentuknya, dan terutama jihad fil ma'rakah, dalam medan perang. Selain itu jihad ada banyak bentuknya. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, wa dzikru, dan zikir. Hadhil a'malul hasanatu, ini segala amalan-amalan baik itu semua,
dan beberapa lainnya, tentu banyak. Man lam yanwi, siapa orang tidak berniat di dalamnya, tidak berniat karena Allah, tidak dibarengi dengan niat. Laisa lahu, tidak ada lahu baginya seseorang fiha di dalamnya itu amal saleh sawabun, pahala, kagak ada pahalanya. Masya Allah. Makanya niat itu seperti ruh, seperti ruh. Amal saleh apapun bentuknya itu fisiknya. Nah kalau kagak ada ruhnya kagak berlaku. Paham bre? Bre, ada artis cakep banget bre, cakep banget artis, Bahenol. Bahenol bre, waduh mukanya glowing. Tahu glowing bre? Hah? Muka kamu apaan bre? Ya demek lah gitu. Ini mah kalau perempuan mah kan di apa tuh, di apa, dihias dulu, dirawat. Nah kalau Supri, siapa? Nurlan, mukanya dirawat kagak itu? Ah, Bre, ada wadon bre, artis cakep banget, cakep banget. Kira-kira siapa kayak artis bre yang cakep bre? Hah? Siapa bre? Kamu kenal bre? Dulu mah ada artis namanya Nicole Kidman. Oh, artis Indonesia mah jelek-jelek. Artis luar. Oh. Amar mah paling taunya Nikita Mirjani. Amar. Mar, ada artis cakep Mar, cakep banget. Tapi kagak ada nyawanya. Mau ke kamar? Oh enggak, kagak ada nyawanya. Mau kagak? Kagak ada. Jangan kata dikasih 10, kasih 1 juga enggak. Mayat berarti, atau bangke. Tuh, jadi mirip begitu. Amal soleh juga fisiknya, amal soleh apapun bentuknya bisa banyak. Nah niat itu ruhnya. Kalau kagak ada ruhnya lah kagak dianggap. Mirip wadon itu tadi, secakep apapun kagak ada ruhnya, ada yang mau kagak? Ada yang mau kagak? Kasihin Supri? Oh enggak Supri, dia kata mending jelek-jelek dikit nggak apa-apa dah. Itu cakep-cakep mendingan jelek tapi ada nyawanya, kata Supri. Ya peang-peang dikit juga nggak apa-apa. Gitu Nul. Oh, ya lah iya, kata Usul pesek-pesek juga nggak apa-apa ya, yang penting bisa bernapas. Gitu lah iya, kalau kagak bernapas mati namanya. Kagak mau cakep juga kalau kagak ada napasnya. Itu Amar udah sholat isya belum? Jangan belum sholat isya itu Amar itu. Belum War? Oh, udah, keren lah. Oh. Ya nggak apa-apa, belum sholat juga Mar. Ya, emang apa? Ya ntar sholatnya maksudnya. Nafaqatu zaujati, nafkah menafkahi istri. Idza kana zauju, apabila ada seorang suami yunfiqu memberi nafkah alaiha, atasnya az-zaujah, atasnya istri. Lianna adatan nasi, karena kebiasaan orang-orang jarot telah berlaku ala hada, di atas ini adat. Wa nafaqatul atfali, dan beri nafkah kepada anak-anak, yaf'alu, diperbuat oleh dia, hada,
seperti ini, artinya karena adat kebiasaan aja. Ngasih anak jajan, duitnya ini, ngasih istri jajan, duitnya ini, ngasih nafkah, beliin baju, beliin apa lagi? Ya pokoknya kebutuhan dia. Wa yurabbihim, dan mendidik mereka, mendidik anaknya, mendidik istrinya. Li'anna an-nasa, karena orang-orang yaf'aluna hadza, berbuat akan demikian ini, artinya hanya ngikutin orang-orang aja, bukan karena dasar karena Allah. Tidak ada niat, tidak ada niat karena Allah. Dia ngasih duit sama anak sendiri, anak yang pengen jajan kasih duit, tidak ada niat karena Allah. Ketika dia ngasih duit itu kepada anaknya, lillahi ta'ala, niat karena Allah, karena saya mendidik anak, nih mau jajan. Gak ada niat begitu, ngasih-ngasih aja. Laisa lahu sawabun, tidak ada baginya sawabun, pahala, fi nafaqatihi, dalam nafkahnya tersebut, wa ta'abihi, dan capeknya tersebut. Laisa lahu sawab, tidak ada baginya pahala. Illa ayyanwiya, kecuali jika berniat oleh dia, bidzalika, dengan itu semua, niyatan hasanatan, akan niat yang baik, baru berpahala. Saya ingat betul ini. Kalian yang udah kawin baru berapa ya nih? Yang udah kawin baru berapa? Amar doang. Amar, nah, tampangnya Amar udah kawin sebenarnya. Tampaknya Umar udah kawin. Jangan-jangan udah ya. Dulu ketika teman-teman kita menikah, di antara yang dinasehatin oleh syekh, ya dikumpulin yang udah berkeluarga waktu itu, dikumpulin, di antara nasihat oleh saya ini, guru kita syekh menasehati dengan persis nasihat seperti ini. Yang laki-laki yang udah berkeluarga, hendaklah memberi apapun kepada istri niat karena Allah, berpahala. Kepada anak kalian juga begitu, diingetin betul itu. Lalu yang istri di rumah, dia nyuci baju, dia nyapu, dia ngepel, nyuci piring, apa, niatkan ikhlas karena Allah untuk khidmah kepada suaminya supaya berpahala. Jangan mengerjakan itu hanya adat kebiasaan aja. Kalau hanya semata-mata adat kebiasaan, nggak ada pahalanya. Kalau hanya sebatas adat kebiasaan, begitu capek, akhirnya ngedumel. Tahu ngedumel? Marah-marah bininya. Iya, lakinya juga sama. Karena dia memberi kepada istrinya atau kepada anaknya karena dasar kebiasaan, akhirnya begitu istrinya ngasih, begitu istrinya minta, kagak dikasih, malah dia dimarahin, minta mulu lu. Baru kemarin dikemanain duit, gitu. Anak minta, marahin juga. Atau mengerjakan apapun di rumah tangga, ngambek, marahin. Itu tadi karena berangkatnya tanpa adanya keikhlasan, tanpa adanya niat. Tuh, itu dinasihatin betul itu waktu itu kita oleh syekh. Nah, jadi apapun yang dikerjakan oleh kita, bahkan sesuatu yang nampak sebagai adat kebiasaan, hendaklah disertakan niat karena Allah supaya berpahala. Bambre, kamu begitu makan, saya makan biniyatit taqawwi 'alal ibadah, dengan niat mencari kekuatan untuk ibadah. Saya makan supaya ngaji saya semangat. Mantap itu. Makan, niatnya cakep itu berpahala, Bre. Walaupun ternyata ngaji juga kagak, ibadah juga kagak. Supri itu kerja. Supri itu kerjanya, ya Bre. Dan saudara-saudaranya.
Sobre. Yang hidu mengikatkan oleh dia fi qalbihi. Mengikatkan artinya bertekad oleh dia fi qalbi dalam hatinya, hendaklah dia meletakkan tekad dalam hatinya, ana unfiku ya, seperti ini berkata misalkan, ana unfiku, aku memberi nafkah ala atfali, atas anak-anakku, wa ala zaujati, dan atas istriku, lianna Allah, karena sungguhnya Allah, amaroni, memerintah oleh Allah akan aku, bidzalika, dengan demikian itu. Gitu. Letakkan niat begitu, berpahala itu. Madama ala hadhihi niyati, selama dia di atas ini niat, yakunu lahu sawabun, ada baginya pahala, ala ta'abihi, atas capeknya, wa infaqih, dan nafkahnya. Ini kan capek, bekerja capek, bekerjanya menjadi berpahala baginya. Kemudian dia memberi pada istrinya dengan niat karena Allah, maka nafkah tersebut berpahala baginya. Kepada anaknya pun begitu, karena Allah, maka berpahala baginya. Sama tetangga begitu juga. Orang lewat pengemis, dibarengi niat ikhlas karena Allah, kita kasih kepada dia 1.000 apa 2.000 apa 5.000 misalkan, ikhlas karena Allah, berpahala. Masya Allah, penting niat itu. Amma idza lam yanwi, adapun jika tidak berniat oleh dia, laisa lahu sawabun, tidak ada lahu baginya sawabun, pahala, mahma ta'iba, sekalipun telah capek oleh dia, mengeluarkan tenaga, harta, dan pikiran, kalau tidak dibarengi karena Allah, tidak berpahala baginya. Makanya nih, Pri, niat itu pasang, harus betul-betul. Kamu niat datang ke sini mau ngapain? Mau makan doang apa mau tidur? Kalau kamu benar niat lillahi ta'ala, saya mau belajar, itu meringankan kerjaan kamu. Kamu kan berat mulu, suruh ngaji berat. Perbaharui niatnya. Niatnya kagak jelas, sebenarnya ke sini mau ngapain deh. Ya, Udin. Oh, itu Udin celingok lagi lu Udin. Kamu dua-duanya ada, satunya kagak ada kan? Mana? Udin B mana? Oh, ada. Begitu. Orang itu mau ngerjain apapun, kalau dia memulakannya dengan niat, itu meringankannya. Meringankan itu. Kalau kagak ada niat karena Allah, wah, udah kerjanya berat. Kagak ada ikhlasnya, wah, tambah berat itu. Jangan kata kerjaan berat, kerjaan ringan kalau tanpa dibarengi dengan niat karena Allah jadi berat. Betul, Mar? Mar. Udah sholat isya, Mar? Udah. Kadzalika, demikian pula qari'ul Qur'an. Nah, ini dia yang baca Quran. Baca Quran, niatnya ngapain dia baca Quran? Supaya didengar sama orang. Akhirnya pakai speaker. Speakernya dimatiin, berhenti ngajinya. Speakernya dimatiin, berhenti ngajinya udah. Lah, emang baca Quran bakal siapa? Idza lam yanwi, jika tidak berniat oleh dia ketika baca Quran, at-taqarruba, untuk taqarrub ilallah, kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, bi qiraatil Qur'an, dengan baca Al-Qur'an, dia tidak meletakkan niat
taqarrub untuk tujuan ibadah kepada Allah, laisa lahu sawabun, tidak ada baginya pahala. Kadzalika demikian pula lidzakiri bagi orang yang berzikir, kadzalika alladzi yatahajjadu bil-lail, demikian pula seorang yang bertahajud di malam hari. Idza lam yanwi at-taqarruba, jika tidak berniat taqarrub kepada Allah, tujuan ibadah mendekatkan diri kepada Allah, biduni riya'in, dengan tanpa riya. Kalau dia tidak meletakkan itu, tidak meletakkan taqarrub, dan bukan dia tujuannya bukan untuk mencari muka, dia tidak meletakkan itu, laisa lahu sawabun, tidak ada baginya pahala. Kadzalika demikian pula as-shaim, seorang yang berpuasa, idza lam yanwi, jika tidak berniat at-taqarruba untuk taqarrub ibadah ilallah kepada Allah, laisa lahu, tidak ada lahu baginya dia as-shaim sawabun, pahala. Idza lam yakun biniyatin, jika tidak ada dengan niat. Allah, penting banget niat itu. Hadza siyamu, ini puasa, mastafada, tidak mengambil faedah oleh dia syai'an, akan suatu apapun yang dimaksud dari puasanya tersebut, illal ju'a, kecuali akan lapar saja, mengambil mengambil faedah lapar aja dia, wal atsha, dan haus. Hadza natijatuhu, inilah hasilnya lapar dan haus. Innamal ajru, adapun pahalanya, la yanaluhu, tidak mendapatkan oleh dia. Sekarang ketika dia salat tarawih, kira-kira apa yang terlintas dalam dirinya? Kalau dia kata, wah kagak enak sama tetangga, lah ini kagak ada pahalanya. Emang salat tarawih supaya enak sama tetangga? Tarawih, misalkan Supri tarawih, ngapain Pri tarawih? Supaya kelihatan sama Bang Alek, katanya begitu. Lah emang apa Bang Alek? Iya, biar kelihatan gitu. Oke. Ya Pri. Oh, goda-goda lu, pura-pura lu. Supri. Lah kagak ada pahalanya, Pri. Enggak ada pahalanya tuh salat begitu itu. Salat tarawih supaya kelihatan rajin sama orang. Udah gitu salatnya ngedumel mulu, wah imamnya lama betul. Besok-besok kalau imamnya Pak Mahmud kata Supri, kagak jadi makmum dah gua, kata. Ngedumel dah. Jangan kata yang lambat, yang cepat aja ngedumel lah, enggak ada pahalanya salat tarawih, Bri. Akhirnya apa? Kayak Amar, daripada ngedumel kagak usah salat tarawih dah. Lu kayak Amar akhirnya begitu. Akhirnya tarawih kagak. Yang bener yang mana ini? Yang bener yang mana ini? Kagak beres semuanya itu mah. Ya betul, tarawih sunnah, kagak dikerjain tidak berdosa. Akhirnya apa? Lu santri pada di atas aja yang salat tarawih cuma bertiga doang. Dihitung Madun, Ilham, Samsul, itu sisanya pada kemana tahu? Ngilang. Supri apa lagi? Salat tarawih kagak pernah kali salat tarawih Supri mah. Supri dan saudara-saudaranya. Gak jelas Supri. Yang kata salat tarawih, salat wajib aja kagak kelihatan jamaah. Payah ini santri ini. Nah, Pak Jabung, ini santri bagaimana ini? Pak Jabung lurahnya ini.
Besok-besok lurahnya suruh ngehukum dah. Suruh ngehukum. Oh, ini yang di Garut tuh dicemplungin. Oh, Iman mana Iman? Cemplungin berapa kali Iman? Kagak ngaji Iman. Kau cemplungin berapa kali Iman? Udah sering kagak hitung. Cemplungin mulu. Gas baca mah cemplungin ke kolam. Kita sini kagak ada kolam, adanya comberan. Bagusan itu comberan. Hatta alladhi yadhhabu, hingga seorang yang berangkat ilal jihadi, menuju jihad, liuqatilal kufara, untuk memerangi orang kafir. Idza lam yanwi, jika tidak berniat oleh dia bi jihadihi, dengan jihadnya. Hadza, ini dengan jihadnya ini, at-taqarruba, akan taqarrub ilallah, kepada Allah. Laisa lahu sawabun, tidak ada baginya pahala. In qutila, jika terbunuh dia. Masya Allah. Ini betul-betul niat itu harus lurus gitu. Masya Allah. Niat itu harus lurus. Laisa lahu sawabun, tidak ada baginya pahala. Wa in raja'a saliman, dan jika dia kembali atau pulang saliman, dalam keadaan selamat, laisa lahu sawabun, tidak ada baginya pahala. Mati kagak ada pahalanya, selamat pulang ke rumah kagak ada pahalanya. Habis perang. Mengapa? Karena niatnya kagak lurus. Hadza ma'nal hadisi, inilah makna hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan ibadah itu hanya terjadi atau menghasilkan pahala dengan niat-niat. Dengan niat-niat. Laisa ma'nahu, bukan maknanya anna man nataqa bil kufri, bahwa siapa orang berkata-kata dengan kekufuran, la yu'addu kafiran, tidak dihitung kafir. Nah ini hati-hati salah paham ini. Karena ada sebagian orang, nauzubillah, ini pemahaman rusak. Orang jatuh dalam kekufuran karena kata-kata kufur yang dia ucapkan, atau dia berbuat perbuatan kufur. Kemudian dikatakan kepadanya, kamu berbuat perbuatan kufur ini, kamu mencaci maki Allah, itu mengeluarkan dari Islam. Dia mengatakan apa? Saya mencaci maki Allah di mulut doang, tidak keluar dari hati. Hadisnya kan mengatakan innamal a'malu binniyat, tergantung niat, maka saya tidak dihukumi kafir. Nauzubillah, sesat itu. Ada sebagian orang begitu pemahamannya, rusak ya. Adapun orang yang berkata-kata kufur atau berbuat perbuatan kufur, misalkan dia menginjak-injak Al-Quran, maka dia dihukumi kafir, ini orang, dengan sebab perbuatannya tersebut, walaupun hatinya tidak berniat keluar dari Islam. Itu lain babnya ini, lain babnya. Masalah kufur itu lain babnya. Kalau yang dimaksud innamal a'malu binniyat, terkait amal ibadah. Terkait apa? Amal ibadah hanya sah dan berpahala apabila dibarengi dengan niat. Jadi wallahu a'lam bishawab.